عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي كل شيء فقدره تقديرا والحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وتدبيرا نحمده بجميع محامده حمدا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم كان شره مستتيرا وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله بعث الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على النهج واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata dan kalimat yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kalimat pujian kepada Allah Jalla Jalaluh, kalimat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan yang terus tercurahkan kepada kita, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di hari yang mulia ini, di hari Idul Fitri, di hari yang penuh dengan kebahagiaan, kemenangan, kita berkumpul untuk membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Hendaklah kalian sempurnakan bilangan hari-hari Ramadan dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan ibadah kita kepadanya dari qiyamul lail, tilawatul Quran, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak lain untuk kita membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fa bidzalik, yang dengan keduanya itu hidayah, taufik dari Allah, karunia dan nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala, hendaklah kalian berbahagia, bergembira, sehingga apa yang kalian lakukan dari kegembiraan tersebut, kebahagiaan tersebut, itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan dari kenikmatan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa, Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan yang membawa kebaikan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Tidak ada yang tersisa kecuali lembaran catatan-catatan yang telah kita perbuat dari amal-amal kebaikan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbahagialah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang diberikan taufik oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk menghidupkan hari-hari
dari bulan Ramadan, hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dalam kehidupan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu bahwa hakikat kebahagiaan itu hanya ada kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah Jalla wa ala, siapa yang dijauhkan dari siksaan neraka dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hamba-hamba yang mendapatkan keberuntungan, itulah hamba-hamba yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bersama tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah aslu kulli khairin, pokok-pokok dari kebahagiaan seorang hamba dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita dapati para nabi dan para rasul, dari rasul yang pertama Nuh alaihi salam sampai rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka mengajak manusia untuk mentauhidkan la ilaha illallah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang rasul kami utus di tengah-tengah umat manusia kecuali setiap rasul itu, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruan mereka satu, an ibudullah, sembahlah Allah Jalla wa ala, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadalah kalian kepada Allah, murnikan semua ibadah kalian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah kebahagiaan seorang mukmin, di mana semua bentuk-bentuk ibadah dia, baik itu ibadah zahir, ibadah batin, semua dia peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemenangan yang besar. Makanya para nabi dan para rasul, mereka senantiasa mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasih dakwah pertama beliau di Mekah, 13 tahun beliau berdakwah, 13 tahun lebih beliau alaihi salatu wasallam berdakwah, tidak lain untuk menanamkan tauhid, sehingga ketika tauhid ini tertancap kuat dalam diri seorang hamba, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri hafizani wa hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau alaihi salatu wasallam pernah bersabda, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa dia mendapatkan dua kegembiraan, dia mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kegembiraan yang pertama, kebahagiaan yang pertama yang didapatkan oleh orang yang berpuasa adalah kebahagiaan ketika dia berbuka. Inilah kebahagiaan tersebut, inilah hari berbuka tersebut, di mana kita berkumpul di tempat ini, di hari yang mulia ini, untuk bersama-sama kita menegakkan salah satu syiar di dalam syiar-syiar Islam, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita berkumpul di tempat ini untuk membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari tersebut, hari kebahagiaan, hari-hari di mana kita menahan lapar, dahaga, kita menahan syahwat kita, bahkan kita menahan perkara-perkara yang itu dibolehkan oleh syariat, tapi kita semua menahannya hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, kebersamaan kita
mengingatkan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang banyak kita lalaikan, yaitu nikmat ukhuwah, nikmat kebersamaan. Kita bersaudara di atas kebaikan. Kita bersahabat, berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terbaik, orang-orang soleh terdahulu sering bernasihat, memberikan pesan nasihat kepada kita. Alaikum bil ikhwan. Hendaklah kalian mencari sahabat-sahabat, teman-teman yang senantiasa mengingatkan kalian kepada kebaikan. Fa innahum uddatud dunya wa uddatul akhirah. Karena mereka adalah perbekalan dunia kalian. Artinya dengan adanya sahabat-sahabat, teman-teman, di saat kita susah, di saat kita mendapatkan musibah, ada sahabat-sahabat yang akan memberikan perhatiannya kepada kita. Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Itu semua dia lakukan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita jatuh kepada kesalahan, dia ingatkan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbekalan akhirat kita. Yang kita tahu bersama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu kenikmatan yang Allah berikan di surganya nanti, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah la suqan la ya'tunaha kulla jum'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di surga Allah Jalla Jalaluh ada sebuah pasar yang akan didatangi oleh penghuni surga setiap pekannya. Pasar ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pasar bukan untuk kita berdagang, melakukan transaksi jual beli, tidak jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tapi pasar ini dijelaskan oleh para ulama kita, makanul liqalil mu'minina ba'duhum ba'da, tempat pertemuan bagi orang-orang yang beriman, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Mereka reuni tempat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkumpul untuk mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Di bulan Ramadan mereka iktikaf bersama, salat tarawih bersama, qiyamul lail bersama. Mereka saling mengingatkan untuk menghatamkan Al-Quran. Mereka saling mengingatkan untuk bersedekah di antara mereka, saling berbagi di antara mereka. Yang kata Nabi SAW, tahabu, berbagilah kalian, saling memberikan hadiah di antara kalian. Tahabu, kata Nabi SAW, sehingga kalian akan mencintai. Inilah kenikmatan, inilah yang mereka ingat ketika mereka berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Di pasar tersebut, pasar yang kata Nabi SAW, akan ada angin yang berhembus dari utara, yang kemudian angin itu akan menempa mereka, wajah-wajah mereka, pakaian-pakaian mereka, yang kemudian ketika mereka kembali ke istri-istri mereka, kembali ke keluarga mereka, kemudian istri-istri mereka mengatakan ketika itu, wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Demi Allah, istri-istri mereka akan mengatakan ketika mereka kembali dari pasar-pasar tersebut, untuk mereka berkumpul bersama sahabat-sahabat, teman-teman, saling mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Maka istri-istri mereka mengatakan, sungguh wahai suamiku, hari ini engkau semakin tampan, engkau semakin indah. Dan begitu pula yang dikatakan oleh seorang suami kepada istri-istri mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kegembiraan, kebahagiaan yang pertama yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang didapatkan bagi orang yang berpuasa, farhatun inda fitrihi. Yang kedua, dari kegembiraan, kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa, liqa'un farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan ketika dia membawa amal-amal soleh, dia membawa perbekalan yang kata Allah Subhanahu wa taala, fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa, berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal yang kalian bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Ketika mereka melewati hari-hari yang sangat menakutkan, hari-hari yang sangat panjang, dari padang mahsyar, dari alam barzakh, padang mahsyar, kemudian sirat yang kemudian berujung kepada kesuksesan,
mereka bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kata Allah kepadanya, innakal yauma la tudlam, hari ini engkau tidak akan dizalimi. Allah Jalla wa Ala memasukkan hamba itu ke dalam surganya. Ada orang-orang di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa mereka? Mereka adalah sabiqun bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba ketika di dunia dengan kebaikan-kebaikan, bersedekah, membaca Al-Quran, qiyamul lail, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebaikan-kebaikan ini teruslah dijaga. Jangan sampai Ramadan berlalu, ibadah-ibadah kita pun pergi dengan perginya Ramadan, waliyadzubillah. Kita tahu bersama, di antara dari tanda-tanda diterimanya ibadah puasa seorang hamba, ketika seorang hamba itu terus berada di atas kebaikan, bahkan lebih hebat dari itu, lebih sempurna kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas tauhid, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untukmu wahai para muslimah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa, wahai kalian wanita-wanita solehat, tasaddaqna, hendaklah kalian banyak-banyak bersedekah, fa inna kunna aktsara min ahli nar, karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian wahai para wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Jagalah hak-hak suami kalian, berbaktilah kalian kepada suami kalian, karena salah satu di antara kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang mukmin ketika mukmin tersebut mendapatkan zaujatun salihah, istri yang salihah, yang senantiasa membantu suaminya di atas kebaikan, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Marilah kita tundukkan hati mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta dengan penuh rasa dan keyakinan terhadap ijabah dari Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasul Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma inna nahmaduka bi annaka ahlun an tuhmad wa nashkuruka bi annaka ahlun an tushkar wa nuthni 'alaika al-khairah fa innaka anta ahlul majdi was thana. Rabbana ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, Engkau Rabb yang menciptakan kami, Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah, untuk kami ibadahi. Hari ini kami hadir bersimpuh dengan puluh-puluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, ya Rabb kami, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangatlah singkat, hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi ke dalam kedurhakaan, dosa dan maksiat. Kami berlindung kepadamu dari segala keburukan perbuatan-perbuatan kami. Kami akui betapa besar nikmat-nikmat yang terus tercurah kepada kami. Dan kami tahu dengan segenap kesadaran betapa banyak dosa yang telah kami lakukan. Karenanya ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Karena sungguh tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kami selain Engkau. Ya Allah, ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk kedua orang tua kami. Jika mereka masih hidup, izinkan kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa usia mereka.
Jika kedua orang tua kami telah tiada, ya Allah, basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmat-Mu, dan pertemukan kami dengan mereka di dalam keabadian nikmat surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah setiap kata keras kami yang pernah terlontar kepada mereka. Ampuni sikap tidak peduli kami terhadap mereka. Kami yang banyak lalai, ya Allah, izinkan kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, jadikan kami, anak-anak yang lemah ini, sebagai amal jariyah yang terus mengalir untuk kebaikan-kebaikan kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah petunjuk kepada para pemimpin negeri kami. Curahkan hidayah-Mu buat mereka, agar mereka mampu membawa bangsa kami menuju ridha-Mu, ya Allah. Bukalah hati mereka agar kembali kepada agama-Mu, menjalankan syariat dan hukum-hukum-Mu, ya Allah. Berikanlah mereka kekuatan untuk menolak segala kepentingan-kepentingan jahat musuh-musuh-Mu, ya Allah. Berikan taufik-Mu kepada mereka, agar mereka dapat berbuat untuk kemaslahatan bangsa kami dan umat Islam di seluruh belahan dunia. Ya Allah, ya Rabb kami, berkahi negeri kami, daerah kami dengan ketaatan, ketakwaan, keimanan, dan jauhkan dari kami azab-Mu akibat perbuatan zalim para pelaku dosa di antara kami. Ya Allah, inilah doa dan permintaan kami. Engkaulah yang maha mendengar, maha kuasa mengabulkan permintaan kami, doa-doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله